Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Abdul. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Humanity Bureau. The Humanity Bureau merupakan film yang dirilis pada tahun 2018 dan menceritakan tentang keadaan bumi di masa depan, di mana pada saat itu adalah puncak dari pemanasan global dan juga perekonomian dunia yang semakin hancur tak karuan. Dengan berbagai cara, pemerintah berupaya untuk mengurangi populasi manusia di setiap wilayahnya. Mudah-mudahan alur cerita film yang saya rangkum ini bisa menghibur dan terdengar nyaman di telinga para pendengar semuanya. Mari kita langsung saja ke isi ceritanya. Di masa depan, tepatnya di tahun 2030, bumi yang semakin menua mulai menunjukkan gejalanya. Saat ini terjadi pemanasan global, di mana cuaca tak menentu sering terjadi. Hal ini berimbas pada produksi makanan, terutama di bidang pertanian. Lambat laun, kondisi bumi semakin memburuk. Produksi makanan mulai dihentikan. Banyak warga yang bermigrasi karena kehilangan pekerjaannya. Kelaparan merajalela, tak ada pendidikan, dan jiwa sosial manusia pun mulai menghilang. Tak tahan dengan krisis ini, pemerintah Amerika memutuskan untuk membangun sebuah badan yang dijuluki sebagai Badan Biro Kemanusiaan. Karena populasi manusia yang sangat terlalu banyak, Biro Kemanusiaan ini ditugaskan untuk memilih dan memilah semua penduduk bumi. Warga yang pintar dan masih muda akan dipekerjakan. Sementara itu, warga yang bodoh dan tak berguna, terutama yang tua dan miskin, akan dipindahkan ke kota baru, yaitu kota Eden. Salah satu biro kemanusiaan itu bernama Noah. Noah ditugaskan untuk menjemput warga lanjut usia, yang nantinya akan dipindahkan ke kota baru. Saat itu, siaran televisi hanya berisikan iklan tentang kemewahan kota Eden, dan juga menjanjikan jaminan kehidupan yang jauh lebih baik di sana. Di sini, target pertama Noah adalah seorang mantan gubernur Colorado yang bernama Hill, yang saat ini hidup dalam kesengsaraan. Noah menemuinya dan menawarinya untuk berpindah rumah menuju kota Eden. Namun, dengan tegas, Hill menolaknya. Ketika Noah menanyainya, mengapa Hill ingin tetap tinggal di dalam kesengsaraan ini daripada dipindahkan ke kota Eden baru. Hill pun menjawab bahwa dia tahu sebuah kebenaran. Kemudian Noah memaksa dan mengancamnya. Jika Hill tak bekerja, maka ia akan dihukum berat oleh pemerintahan. Pengangguran adalah sebuah tindak kejahatan di masa ini. Namun, Hill tetap menolak untuk pindah. Lalu ia pergi ke kamar untuk mengambil senapannya. Dengan penuh rasa amarah, ia menembakkan senapan tersebut ke arah Noah. Di sini juga diperlihatkan sebuah makanan busuk yang biasa dimakan oleh Hill. Saat itu, Hill juga membunuh tetangganya yang tak sengaja masuk. Namun, pada akhirnya Noah membunuh Hill untuk membela diri. Setelah kejadian itu, Noah dipanggil oleh rekan kerjanya yang bernama Adam. Awalnya, Noah khawatir karena aksi pembunuhannya telah terungkap oleh dewan. Namun, Adam malah berkata bahwa dirinya sangat senang mendengar tentang pembunuhan itu, karena aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Noah mengakibatkan timnya mendapatkan promosi untuk naik jabatan. Di sini, Noah sebenarnya juga kasihan ketika ia melihat kondisi pelosok desa. Mereka yang ada di sana meminum air kencingnya sendiri dan memakan apapun yang pantas untuk dimakan. Noah juga menanyakan kepada Adam mengapa semua orang memilih untuk sengsara di kampung halamannya, padahal di kota Eden baru sebagian warga mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik, seperti apa yang diperlihatkan di iklan televisi. Namun, Adam tak merespon pertanyaan dari Noah, malahan ia hanya terdiam. Selanjutnya, Noah melanjutkan pekerjaannya dan pergi untuk menemui target berikutnya, yaitu seorang ibu yang tinggal bersama anaknya. Mereka bernama Rahel dan putranya yang bernama Lukas. Noah pergi ke rumahnya, lalu mengevaluasi seberapa besar mereka berkontribusi kepada pemerintah. Rahel pun menjelaskan bahwa dirinya telah berkontribusi yaitu dengan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan pokok. Namun, Noah menilai bahwa produktivitas pertanian Rahel menurun di setiap panennya. Sehingga ia memutuskan untuk memindahkan Rahel dan putranya ke kota Eden baru. Namun Rahel mengatakan bahwa Lukas telah berlatih selama berbulan-bulan untuk persiapan melakukan pertunjukan musiknya esok.
Putranya itu pasti kecewa jika penampilannya itu dibatalkan. Namun, Noah bersikeras untuk menyuruhnya segera pindah. Hal itu membuat Rahel semakin emosi. Bersamaan dengan saat itu, Lukas memanjat ke atap rumah untuk meletakkan seekor burung yang sebelumnya terjatuh. Malahan, Lukas terpeleset dan kemudian terjatuh. Noah dan Rahel yang mengetahui hal itu dengan cepat menghampirinya. Lalu mereka panik karena nafas Lukas sempat berhenti. Noah pun berupaya memberikan pertolongan, sampai akhirnya Lukas berhasil bernafas kembali. Kemudian, Rahel merawat dan juga memarahi Lukas. Rahel berkata agar Lukas bersikap seperti orang jenius, supaya mereka tidak dipindah ke kota Eden baru. Mendengar percakapan mereka, Noah pun merasakan betapa tertekannya hati mereka. Selanjutnya, Noah pergi menuju kantor pusat untuk mengirim laporan. Namun, sekilas ia teringat dengan dirinya yang masih berusia 11 tahun, di mana sejak kecil ia hidup bersama dengan ayahnya dan tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Hati Noah pun sedikit agak bimbang untuk memindah keluarga Rahel. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menunda laporan deportasi itu. Pembatalan yang dilakukan oleh Noah membuat Adam marah-marah, karena itu adalah kesempatan bagi Adam untuk naik pangkat. Noah pun menjelaskan bahwa dirinya hanya memberi kesempatan kepada putra Rahel untuk pentas bernyanyinya. Mendengar penjelasan tersebut, Adam pun memakluminya, dan hanya memberi waktu 1 hari saja untuk menghadiri pentas bernyanyi anak itu. Seketika itu, Noah kembali terbayang-bayang dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Hil sebelum ia membunuhnya, yaitu kata tentang kebenaran. Sebelumnya, Noah juga menemukan kata-kata yang bertuliskan "jangan menyerah" di saku mayat Hil. Noah pun semakin penasaran mengapa banyak orang yang tidak mau dipindah menuju kota Eden baru, padahal di sana kehidupan mereka sudah terjamin dan jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Lalu, ia pun memulai penyelidikan secara diam-diam soal kota baru yang bernama Eden tersebut. Padahalnya, ia menemukan petunjuk dan bertemu dengan Rafet, yaitu seorang kontraktor pertahanan yang bekerja untuk pemerintah. Kemudian Rafet mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu keluarganya telah dipindah ke kota Eden baru. Namun sampai saat ini mereka menghilang. Lalu mereka berdua pun mulai bekerja sama. Kemudian Rafet memberikan sebuah memori kepada Noah yang tampaknya sangat rahasia. Setelah Noah membuka isi dari memori itu, ia tiba-tiba berubah pikiran dan mendapatkan jawaban tentang alasan semua orang yang menolak untuk dipindah ke kota Eden baru. Keesokan harinya, Noah menghadiri acara pentas bernyanyinya Lukas. Melihat bakat Lukas, hati Noah mulai tersentuh. Namun, tampaknya Rahel keberatan jika mereka berdua saling berdekatan. Setelah acara pentas bernyanyi itu, Noah mengantar mereka pulang dan menghabiskan malamnya bersama dengan Rahel dan juga Lukas. Kisah kehidupan Rahel membuat Noah terharu. Di sini, Noah mulai lupa dengan pekerjaannya sebagai penyeleksi warga dan hanya berfokus melindungi keluarga Rahel. Pagi pun tiba. Noah yang baru terbangun seketika itu melihat kelompok biru kemanusiaan yang dipimpin oleh Adam sedang menghampiri mereka. Noah pun bergegas menyuruh Lukas dan Rahel untuk berkemas dan pergi. Namun, tanpa sepengetahuan Noah, Adam sudah sampai terlebih dahulu dan menyandera Rahel. Namun secara tiba-tiba, Lukas datang dan menembakkan senapan anginnya ke arah Adam. Kemudian Noah yang melihat hal itu dijadikan kesempatan untuk mengajar Adam tanpa ampun. Dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi saat itu juga. Perkelahian terlihat begitu sangat sengit. Kemudian berkat bantuan dari Rahel, akhirnya Noah pun mampu melumpuhkan Adam. Noah, Rahel, dan juga Lukas berhasil melarikan diri ketika biro yang lain mengepung rumah itu. Kemudian, mereka berkendara dengan kondisi bahan bakar yang mulai menipis. Namun, kartu transaksi Noah ternyata telah diblokir, sehingga ia tidak dapat membeli bahan bakar. Karena biro lain sudah mengejar mereka, Noah memutuskan untuk mengambil bensin secara paksa kepada seseorang. Awalnya, pemilik pom bensin tersebut melawan Noah. Namun, ia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Noah adalah pemberontak sistem saat ini. Kemudian, pemilik rumah itu memberikan beberapa liter bahan bakar secara cuma-cuma. Dan tak hanya itu, ia juga berusaha menghambat sekelompok biru kemanusiaan yang pada saat itu sedang mengejar Noah. Akibat hal tersebut, Adam dan teman-temannya kehilangan jejak Noah dan kembali ke pusat. Ia diperingatkan oleh direktur karena telah gagal menghentikan Noah.
Direktur Biro Kemanusiaan itu pun membuka sebuah paket yang berisikan abu di hadapannya. Lalu ia menunjukkan kepada Adam satu gigi manusia. Kemudian direktur memperingatkannya jika Adam gagal lagi, dia akan berakhir di kota Eden baru dan menjadi abu seperti apa yang dilihatnya. Dari sini baru dijelaskan bahwa kota Eden baru yang selama ini menjanjikan sebuah kehidupan yang sangat layak, melainkan adalah kamp pemusnahan, di mana warga yang tidak produktif akan dibakar dan dibinasakan. Untungnya Noah sudah mengetahui tentang kebenaran itu, sehingga ia berusaha menyelamatkan Lukas dan Rahel. Selama persembunyiannya, Noah memberikan hadiah kepada Lukas berupa sebuah kalung. Kalung itu merupakan peninggalan paling berharga dari ayah Noah. Ia juga menunjukkan rencananya di mana Noah akan mengunjungi sebuah danau di Kanada yang dulunya sering dikunjunginya di waktu kecil. Danau pertama yang mereka kunjungi tampak kering, sehingga Noah memutuskan untuk mencari danau yang lain. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia menukar mobil birunya dengan mobil salah satu warga di sana. Noah yang kehausan meminta bantuan kepada salah satu wanita di sana. Bukannya diberikan air minum, malahan wanita itu menawari air kencingnya untuk diminum oleh Adam. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa ia meminum air kencingnya sendiri setiap hari. Hanya saat ketika musim hujan datang, ia baru bisa mendapatkan air bersih. Noah yang mendengar hal itu seketika menolak tawaran wanita tersebut. Dan ia kembali bertanya tentang arah menuju sebuah danau di Kanada. Namun, wanita itu mengingatkan bahwa jalan menuju ke sana sangatlah berbahaya. Banyak warga yang tewas di tengah perjalanan karena tak tahan dengan suhu yang sangat panas. Hanya sekelompok suku di sana yang satu-satunya bisa membantu mereka di tengah jalan. Mendengar hal itu, Noah memutuskan untuk pergi menemui kelompok suku tersebut. Di sisi lain, Adam mencurigai anak buahnya sendiri, yaitu Rafet. Adam mengklaim bahwa Rafet pasti telah membocorkan sebuah rahasia soal kebenaran kota Eden kepada Noah. Pengkhianatan Rafet berimbas pada keluarganya, di mana anak dan istri Rafet dibunuh dan dibiarkan membusuk oleh Adam. Di tengah perjalanan menuju Kanada, Noah dan lainnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok suku yang tak dikenal. Di tengah-tengah pertengkaran, seorang pria tua tiba-tiba melerai mereka. Pria itu telah lama tinggal di sana. Noah mengklaim bahwa pria itu adalah satu-satunya pria yang bisa membantu mereka untuk pergi ke Kanada. Namun, pria itu mengatakan dan mengingatkan mereka bahwa jalan menuju ke Kanada sangatlah berbahaya dan langsung terpapar oleh radiasi nuklir. Noah tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Untuk bekal perjalanan, pria itu hanya memberikan Noah alat pengukur radiasi dan juga tablet yodium yang dapat menyerap radiasi. Kemudian, pria itu menunjukkan sebuah peta, di mana ia mengingatkan untuk lebih berhati-hati ketika sampai di perbatasan Kanada, karena di sana terdapat sebuah pabrik nuklir dan memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi. Esok paginya, mereka berpisah, dan Noah pun kembali melakukan perjalanannya menuju Kanada. Sementara itu, Adam terus menyelidiki semua berkas-berkas yang tersimpan di rumah Rahel. Di sini, ia menemukan sebuah identitas seorang wanita yang bernama Amanda Douglas. Kemudian, Adam men-scan kartu identitas itu dan ternyata nama Rahel yang sebenarnya adalah Amanda Douglas. Kembali ke Noah, di sepanjang jalan mereka melihat drone yang mengitari langit. Noah menyarankan kepada mereka untuk tetap diam dan bersembunyi. Drone yang tak kunjung juga pergi sampai-sampai membuat mereka lelah dan frustasi. Kemudian, Noah dan Rahel bertengkar, di mana Noah mengungkapkan bahwa dia mengenal Rahel Wheeler yang sebenarnya pada masa lalu, dan wanita di hadapannya ini bukanlah dia. Rahel Wheeler merupakan istri dari Noah, sehingga Noah dari dulu sering mengamati Rahel dan Lukas. Saat drone telah pergi, Rahel pun mengaku bahwa dirinya yang asli adalah Amanda Douglas. Bertahun-tahun yang lalu, Noah dan Rahel yang asli mengandung sebuah anak, yaitu Lukas. Namun, sejak itu Noah telah meninggalkan keluarganya untuk mencari pekerjaan. Rahel berteman dengan tetangganya, yaitu Amanda. Mereka merawat Lukas bersama. Ketika Lukas menginjak usia 2 tahun, krisis kelaparan melanda. Kemudian, Rahel mencoba menjual Lukas. Lalu, Amanda mencegahnya. Hal ini menyebabkan perkelahian yang sampai akhirnya membuat Rahel tewas. Amanda kemudian mengambil identitas Rahel dan juga membesarkan Lukas.
Tujuannya agar Noah tidak khawatir dan menganggap keluarganya masih baik-baik saja. Saat menjelang pagi, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya sampai di perbatasan. Di sana, mereka menemukan sebuah pagar yang bertuliskan peringatan tentang tingginya radiasi nuklir. Namun anehnya, alat ukur yang digunakan Noah tidak menunjukkan reaksi adanya radiasi nuklir. Melihat itu, mereka bertiga akhirnya tetap berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Adam mulai resah melihat perjalanan Noah yang hampir sampai ke Kanada. Ternyata, ia telah mengintai Noah menggunakan drone-nya secara diam-diam. Sebelumnya, Adam dan direktur biru lainnya telah memanipulasi peta, di mana mereka sudah menambahkan tanda bahaya mematikan di perbatasan Kanada tersebut. Hal itu mereka lakukan agar para warga takut jika mereka akan melakukan imigrasi. Akhirnya, Noah sampai di pintu masuk Kanada dan berharap ia bisa menemukan danau yang sering dikunjunginya sewaktu ia kecil. Namun, Adam dan kelompoknya sudah menunggu Noah jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian, Rahel tewas karena ditembak. Adam pun memaksa Noah untuk mengembalikan memori rahasia yang sebelumnya ia terima dari Rafet. Di sini, Noah setuju untuk memberikan Adam kartu memori tersebut, asalkan Lukas bisa pergi. Seketika itu, Lukas berlari guna menyelamatkan dirinya. Kemudian, Noah memberi kartu memori tersebut kepada Adam. Saat itu juga, Adam langsung memindainya. Namun, ternyata kartu memori itu kosong. Adam yang semakin emosi langsung saja menembak Noah di bagian kepala. Melihat hal itu, Lukas berlari kembali menghampiri Noah dan ibunya yang sudah tergeletak di tanah. Kemudian, ketika Lukas hampir dibunuh oleh Adam, suku asli perbatasan Kanada mendadak menyerang Adam dan kelompoknya. Lalu Lukas menangisi ibunya yang sudah tergeletak tak bernapas, sebelum ia dibawa oleh seorang yang menyelamatkan dirinya. Bukan tanpa alasan Lukas dibawa ke dalam suku tersebut, karena ia memiliki kalung yang sama seperti mereka. Saat kepala suku mengecek kalung tersebut, kemudian ditemukan memori di dalamnya. Setelah membukanya, kartu itu berisikan Noah yang sedang membongkar fakta tentang kota Eden baru. Tempat itu merupakan tempat pemusnahan manusia, di mana para biru sudah mencabut nyawa sebanyak 7 juta orang, bahkan lebih. Ia juga mengklaim bahwa kemungkinan negara lain juga melakukan hal yang sama. Rekaman itu pun disebar oleh suku tersebut, dan akhirnya memicu revolusi melawan biru kemanusiaan di seluruh negara yang menerapkan sistem ini. Melihat amukan masyarakat, pemerintah hanya cuma bisa terdiam. Kemudian, di akhir film, Lukas menemukan foto danau yang dipegang oleh Noah. Lalu, ia pun pergi ke sana untuk melanjutkan rencana dari Noah. Kemudian, film pun selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.